Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali Waalaikumsalam. perkuliahan hari ini. Kita masih membahas mengenai fitur-fitur yang ada Microsoft Word. Kita selesaikan untuk hari ini Microsoft Word. Adapun kalau misalnya ada pertanyaan, kita masih bisa sharing di kemudian hari. Tapi untuk fitur-fitur di Microsoft Word, kita usahakan hari ini sudah kelar. Minggu depan kita masuk ke Excel, dan pertemuan ke depan kita bisa masuk ke aplikasi-aplikasi daring. Nah, kemungkinan besar kita lama juga di Excel, bagaimana fungsi-fungsi dari rumus-rumus yang ada pada Excel. Ya. Oke. Ya, saya share Pak ya. Oke. Tadi sudah ada beberapa fitur yang ada pada Excel yang sudah kita simulasikan. Selanjutnya yang saya ingin sampaikan di sini adalah pengaturan pada Excel sebelum kita masuk ke fitur yang lain. Ada beberapa pengaturan yang teman-teman belum, mungkin ada yang sudah dapat. Kalau kita mendapatkan Office, baik itu Office 2016, 2013, 2020, 2019, dan Office 365, kalau kita pertama install, semua formatnya itu berbentuk yang namanya inci. Terus pertanyaan, bagaimana cara merubah pengaturan ruler inch menjadi sebuah sentimeter? Nah, ini terkadang kalau kita mendapatkan laptop baru atau komputer yang baru kita dapatkan, baru Office-nya, biasanya pengaturannya itu masih dalam bentuk inch. Nah, bagaimana untuk merubah menjadi sentimeter? Semua ada di pengaturan Office-nya. File, kemudian option. Nah, kemudian ada di Advanced. Di sini semua pengaturan-pengaturan yang ada pada Microsoft Word. Baik itu displaynya sampai bagaimana men-save. Tapi untuk pengaturan sentimeternya itu ada di option, kemudian ada di display. Pengaturan displaynya. Displaynya biasanya di sini menjadi inch. Nah, untuk merubah ruler yang ada di atas laman kerja, di sini kita ganti menjadi sentimeter. Itu kalau kita mahir menggunakan sentimeter. Tapi biasanya ukuran Indonesia itu biasanya menggunakan sentimeter, seperti format margin yang format standar Patria Arta untuk pembuatan skripsi. Itu ada namanya format 4433. 4 di atas, 4 di kiri, 3 di kanan, dan 3 di bawah. Itu format margin. Di mana dilihat format marginnya? Itu ada di page layout, kemudian ada di page setup, kemudian ini yang diganti. Top, button, left, and right. Nah, biasanya di sini 4. Nah, di sini 4, di sini 3, 4, 3. Nah, ini yang disebut dengan margin 4433. Nih, ini di sini kita lihat. Oke. Itu untuk pengenalan mengenai bagaimana pengaturan Office-nya dengan bagaimana pengaturan margin. Selanjutnya, bagaimana untuk membuat, terkadang kita mendapatkan, apalagi kalau dari segi medis, biasanya kita mendapatkan
tabel tidak muat jika tampilan kertasnya manjang ke atas. Manjang dari dalam hal ini bahasa aplikasinya adalah landscape. Biasanya tidak muat. Jadi terkadang kita harus membuat file dalam bentuk landscape. Artinya dia memanjang dari kiri ke kanan. Nah, terus bagaimana membuat kedua bentuk file ini dalam satu file? Ada yang berdiri dan ada yang baring. Ada yang landscape dan ada yang portrait. Nah, sebenarnya itu semua ada di pengaturan page layout. Misalnya di halaman pertama itu dalam bentuk portrait alias berdiri. Di halaman kedua bentuknya landscape alias baring. Dan halaman ketiga kembali ke dalam bentuk portrait. Bagaimana caranya? Itu ada di misalnya ada 3 lembar. Ada 3 lembar, lembaran pertama berdiri, kedua masih berdiri, sekarang kita merubah menjadi landscape. Jadi semua pengaturannya ada di page layout. Page layoutnya itu page setup, kemudian sama seperti yang seperti biasa, kita tetap pakai landscape. Kemudian, nah kalau kita langsung oke, semua akan berubah menjadi landscape. Langsung oke. Tapi sebelum kita oke, di sini ada kita klik yang mana kita mau rubah menjadi landscape. Halaman kedua. Kita pilih landscape. Di sini ada 2 pilihan. Ada this point atau semua dokumen. Ya, kita pakai this point saja. This point. Nah, dia akan berubah. Oh, saya salah klik tadi ini ya. Point select text. Nah, dia akan seperti ini. Jadi bagaimana membuat file yang berbeda. Sama halnya tadi dengan bagaimana membuat halaman yang berbeda. Itu. Nah, untuk fitur selanjutnya, nah ini hanya untuk pengenalan bagaimana membuat margin serta bagaimana membuat filenya berbeda. Jadi semua ada di pengaturan page setupnya, page layout. Masuk di page layout, kemudian pilih page setup. Tuh. Oke. Lanjut untuk pengaturan fitur-fitur selanjutnya, semuanya ada di reference. Bagi yang belum, biasanya kalau misalnya komputer Office normal itu belum ada aplikasi, belum ada tampilan yang satu ini, Pak. Yang ada Open Mendeley, Window Reference dan sebagainya. Nah, ini tandanya adalah Office ini sudah sinkron dengan aplikasi referensi seperti Mendeley. Ada juga aplikasi seperti makro, biasanya muncul di tools, makros. Nah, gunanya untuk masuk di referensi ini, yang pertama tadi kita harus menggunakan aplikasi. Terus yang selanjutnya adalah kita bisa membuat secara manual. Biasanya kita dapat setelah daftar isi ada namanya daftar tabel, ada daftar gambar, dan ada daftar apalagi daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Nah, di sini semua pengaturannya. Tadi kita penggunaan daftar isi sudah, sekarang untuk membuat daftar gambar dan daftar indeks, daftar tabel. Nah, di sini semua pengaturannya. Nah, misalnya dalam
Misalnya dalam tabel 1. Di mana kita masuk? Tabel 1. Kita kasih tabel, tambahkan tabel, ada di insert, kemudian table. Kita pilih misalnya tabelnya seperti ini. Kemudian di sini adalah tabel 2. Nah, tabelnya kita insert. Kemudian ada beberapa tabel ya. Sebelum kita masuk di situ, di Excel, di Word berbeda dengan Excel. Untuk membuat tabel di Word, usahakan sudah selesai kopnya sebelum isinya. Berbeda dengan Excel. Kalau Excel bisa diatur otomatis bagaimana jarak antar kolomnya seperti ini. Secara keseluruhan. Tapi kalau di Word itu tidak bisa langsung secara keseluruhan. Jadi kalau diatur satu-satu diatur. Jadi saran saya untuk membuat Word, untuk membuat tabel di Word, usahakan clear untuk kopnya, clear untuk halaman pertamanya, isi pertamanya. Jika sudah clear, ya silakan misalnya besarnya seperti agak besar sedikit, seperti ini. Ya sudah clear seperti ini, baru kita tambah tabel ke bawah supaya tabelnya sama. Jadi biasanya untuk membuat sebuah tabel, jangan di Word kita tidak membuat tabel langsung turun ke bawah. Kita buat tabel satu ke samping. Ya. Karena kenapa? Untuk membuat ke bawahnya itu gampang. Bagaimana pengukurannya pasti akan sama untuk Word. Sama tabel 2. Tabel 3. Tabel 3 ini. Tabel 3 misalnya namanya adalah data awal. Dan itu adalah hasil. Nah, sekarang kita akan membuat daftar. Hanya di sini. Daftar turun. Daftar. Ctrl E, Ctrl B. Untuk membuat daftar tabel, di sini kita bisa membuat yang pertama adalah tabel yang ada. Tabel yang ada kita convert dalam bentuk tabel. Ya. Ada di insert caption. Nah, bagian satu ini kita ganti menjadi ini label ada, kita ganti menjadi bukan bagian ya, gambar. Nah,
Gambar 1 data awal. Oke. Nah, sekarang ini sudah jadi database pertama. Terus bukan gambarnya, tabel. Sorry. Tabel. Tabel. Terus selanjutnya adalah kita insert kembali, insert caption tabel, itu adalah data lanjutan. Insert. Oke. Kemudian data terakhir adalah data analisis. Kita insert kembali di sini. Insert hasil data analisis. Sebenarnya untuk membuat ini, membuat ditulis karya ilmiah itu adalah sesuatu yang agak ribet penggunaannya, tapi efeknya adalah ada di akhir. Kenapa saya bilang efeknya adalah ada di akhir? Bisa jadi jika salah, anggaplah kita misalnya bimbingan skripsi. Bimbingan skripsi kan sebelum ACC pasti ada perubahan terkait dengan penggunaan penomoran, penggunaan halaman, atau banyak yang ditambah dan dikoreksi, otomatis halamannya itu pasti berubah. Jadi jika kita menggunakan seperti ini, untuk insertable-nya itu tidak akan berubah. Mau bagaimana bentuknya? Misalnya seperti ini, insertable. Nah, ini dia. Di sini. Insert. Jika sudah diinsert semua tabelnya seperti tabel 1, tabel 2, dan seterusnya, di bagian atas, di bagian daftar tabel, kita insert table of figure. Kemudian muncul. Berapapun halamannya, pasti dia akan berubah. Bagaimanapun halamannya, pasti dia akan berubah. Ini kan 2, 3, 4. Sekarang kita rubah. Tabelnya ini panjang. Sampai berapa halaman. Begitupun dengan tabel kedua. Mana ya? Begitupun dengan tabel kedua. Sudah panjang. Begitupun dengan tabel ketiga. Nah, jadi semuanya ada 7 page. Semuanya ada 7 halaman. Dan di daftar tabel kita sisa update tabel. Kemudian update entire table. Dia akan berubah halamannya. Tadinya 2, 3, 4, sekarang 2, 4, dan 6. Dia akan berubah secara otomatis. Jadi ini untuk penggunaan daftar tabel. Begitupun dengan insert gambar dan seterusnya. Insert gambar kan sisa mengganti dengan gambarnya. Mengganti tabel menjadi gambar. Itu insert gambar dan seterusnya. Sekarang untuk insert citasi, saya belum bahas untuk insert citasi di sini. Nanti pada saat kita masuk ke aplikasi Mendeley, kita baru membahas tentang insert citasi. Citasi itu apa? Citation itu apa? Citation itu adalah bagaimana kita mencantumkan tulisan orang yang di dalam tulisan kita. Bagaimana kita mengambil referensinya orang lain, dimasukkan ke dalam referensi yang kita punya tulisan. Itu supaya tidak terdeteksi plagiat, makanya ada yang dinamakan dengan citasi.
kita mengcopy tulisan atau kita mengcopy referensi orang lain masuk ke dalam tulisan kita dan kita mencantumkan sebagai sitasi. Itu adalah cara untuk menghindari plagiarisme, menghindari pengambilan kata-kata secara ilegal. Nah, itu untuk penggunaan insert citation, insert penggunaan secara otomatis daftar tabel dan daftar gambar. Dan untuk secara manual ya sama tadi dengan bagaimana secara manual sama tadi tentang bagaimana penggunaan atau pembuatan daftar pustaka secara manual. Sama seperti itu. Sampai di sini Pak ada pertanyaan? Izin Pak bertanya. Ya Pak, silakan. Untuk memudahkan kita itu dalam penyusunan karya tulis ilmiah, Ya. Apakah nanti berpengaruh Pak? Ini kan ada daftar tabel, daftar pustaka. Jadi apakah nanti berpengaruh saat pengeditan atau penyusunan di daftar isi Pak? Karena kan aplikasinya berbeda-beda itu. Gini ya. Apakah ada pengaruh daftar isi? Daftar isi kan berdiri sendiri, Pak. Jadi apapun pengaturan di daftar isi, jika ada di daftar daftar tabelnya juga, itu tidak akan saling merubah. Hanya saja yang berubah di daftar isi, jika ada tambahan daftar daftar tabel, daftar gambar, itu akan masuk di daftar isinya sendiri. Jadi ya. Secara otomatis sih. Secara otomatis Pak. Jadi itu yang memudahkan, dan itu yang menjadi kebetulan saya pernah cerita dengan bagian keperawatan yang menjadi persyaratan utama pembuatan karya tulis ilmiah ya harus sesuai dengan prosedur yang ada pada penulisan karya tulisnya, yaitu salah satunya ini Pak. Jadi supaya tidak ada lagi kesalahan, kita memanfaatkan fitur yang ada. Yang lebih diwajibkan Pak itu adalah bagaimana pengguna nanti aplikasi referensi Pak. Jadi tidak ada referensi yang tertinggal nanti di bab 2 yang tidak masuk di daftar pustaka. Jadi penggunaan aplikasi itu nanti Pak kita abaikan saja bagian belakang daftar pustaka karena dia akan otomatis terisi sendiri. Itu yang diwajibkan di pembuatan karya tulis ilmiah Pak. Nah, terkait dari pertanyaannya Pak Asri, apakah ada pengaruh di daftar isi jika ada penambahan daftar tabel dengan daftar gambar? Pasti ada pengaruh Pak. Pengaruhnya apa? Nama daftar isi, nama daftar tabel dan daftar gambar itu akan masuk ke bagian dari daftar isi beserta dengan halamannya. Itu pengaruhnya Pak. Iya. Oke, jadi daftar isinya terakhir dibuat anunya secara otomatis. Iya. Kalau kita membuat karya tulis bukan terakhir Pak. Kita kerja memang dari awal. Daftar isinya. Jadi pada saat selesai daftar isi secara otomatis. Selesai juga daftar tabel secara otomatis. Selesai juga daftar gambar secara otomatis. Jadi kita hanya fokus terhadap mulai dari bab 1, halaman 1 sampai dengan
kesimpulan. Jadi setelah kesimpulan itu sudah tidak ada lagi dikerja Pak, karena sudah selesai secara otomatis. Daftar pustakanya sudah ada secara otomatis. Iya. Jadi itu yang diwajibkan untuk penggunaan fitur ini. Supaya kedepannya itu kalau kita konsultasi tidak ada kesalahan lagi. Siap. Terima kasih Pak Irwan. Ada pertanyaan lagi Pak? Cukup Pak, cukup. Atau ada studi kasus yang pernah Bapak dapatkan di Microsoft Word yang belum terselesaikan sampai saat ini? Ingat-ingat Pak waktu penyelesaian pendidikan kemarin, kan biasanya kalau D3 kan ada karya ilmiah Pak ya? Iya, ada. Kemarin kebanyakan manual. Ya, kebanyakan manual. Tapi sekarang diharapkan nih Pak otomatis. Iya. Otomatis kenapa? Iya. Enak sekali di endingnya Pak. Memang susah di awalnya tapi enak di endingnya. Satu kali print selesai semua Pak. Benar-benar kalau manual banyak yang ini. Banyak yang miss Pak. Editannya. Banyak yang miss editannya juga. Iya. Biasanya kalau daftar isinya benar sekali Pak. Daftar isinya sudah selesai, sudah bimbingan ada dicoret, berubah sedikit, pasti berubah daftar isinya juga Pak. Jadi kalau seperti ini kita tidak pikir itu, terserah mau berapa perubahan, dia akan otomatis. Iya. Mantap kalau begitu. Pak, izin tanya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Pak, untuk tadi kan untuk tabelnya kan itu langsung dari Microsoft Word. Bisa disilangkan juga nggak Pak? Untuk tabelnya itu disilangkan ke Excel juga Pak. Jadi mungkin kita buat tabel di luar karena terlalu banyak atau gimana gitu Pak. Pengolahan data tabelnya di luar, terus kita silangkan lagi masuk ke Word gitu Pak. Makasih Pak. Halo Pak. Pak, mic-nya mati Pak. Oh iya, saya buat Excel-nya dulu, buka tapi masih proses pembukaan Excel, masih terputar loading Pak.
Excelnya. Excelnya. Kenapa saya lagi kalau dulu saja? Sekali dulu saja. Oh. Tunggu Pak, tidak mau terbuka. Oh, anunya Excelnya. Pada komputernya. Oh, komputer Office-nya expire ya. Oke Pak, tunggu ya Pak. Sorry Pak, karena Excelnya tidak mau terbuka. Excelnya tiba-tiba down. Iya. Aman Pak, aman. Nanti bagus Pak, saya Excelnya tidak bisa, Excel saya ini tidak bisa terbuka ya Pak. Muncul. Mungkin pertemuan selanjutnya aja Dilanjut, mungkin Pak. Nanti dilanjut itu Pak. Supaya saya bisa Iya, Pak. simulasikan bagaimana bagaimana mensilangkan, cuman tidak mau terbuka ini Excelnya. Iya Pak, aman. Aman itu Pak. Salah besok kita Excel pasti bisa terbuka. Siap. Nah, tadi terbuka. Aman. Kalau tadi terbuka aja Excelnya, ini sekarang tidak mau. Kalau terbuka. Oke, untuk sementara kita pending masalah Excel. Oh. Nanti besok kita simulasikan bagaimana supaya saya lihat apanya bermasalah. Saya mau restart, pasti mati semua dulu Pak. Ada pertanyaan lagi Pak? Sebentar belum. Pak, saya kasih link, saya kirim ke grup. Bapak masuk ke link yang ada di aplikasi Classroom. Materi akan saya share di sana, modul apa dan sebagainya saya share di Classroom, beserta sedikit ada latihan untuk bapak-bapak supaya ada bisa menutupi untuk penilaian untuk latihan Bapak. Nah, kita lanjut ke fitur apa lain habis ya. Nah, untuk
fitur-fitur yang ada di Microsoft Word yang akan Bapak gunakan di penggunaan di aplikasi pembuatan karya ilmiah itu sepertinya sudah saya jelaskan semua. Adapun nanti modulnya saya kirimkan ke Bapak, bisa dipelajari lewat situ. Dan untuk studi kasus yang pernah Bapak alami yang belum terpecahkan di Microsoft Word, kita bisa sharing-sharing bagaimana untuk penyelesaiannya. Dan sekarang kalau saran saya diusahakan semua yang kita gunakan di Microsoft Word supaya untuk membuat secara otomatis semua, Pak. Awalnya memang kita agak ribet membuat, tapi di endingnya itu gampang sekali. Jadi sisa langsung di print, tinggal konsultasi. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak Julung Agil. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Bapak mohon izin saya meninggalkan kelas sebentar, Pak ya. Mau apel pagi. Oh, silahkan. Oh, masih pagi di sana, Pak ya? Masih jam 7, Pak, izin. Oh ya, Pak. Oh, apa juga, Pak ya? Siap. Iya, silahkan, Pak. Silahkan. Izin, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Mungkin kita sedikit lagi untuk hari ini. Selanjutnya nanti saya kirimkan link untuk pembagian materi dengan penugasannya. Ada sedikit latihannya, Bapak. Share untuk 5. Ini Pak ya, saya share ulang kembali terkait masalah Word. Ada kemungkinan besar Bapak sudah banyak menggunakan Microsoft Word, hanya sebagian kecil yang menurut saya anggap bapak-bapak sudah menggunakan semua seperti rata kiri rata kanan, saya nggak usah jelaskan, dengan apalagi penggunaan penomoran dan sebagainya, pengaturan huruf, pengaturan besar hurufnya saya tidak usah jelaskan karena saya yakin bapak-bapak sudah sudah mengetahui semua. Ini membuat tabel, membuat gambar dan sebagainya, saya yakin bapak-bapak juga sudah mengetahui tentang hal itu. Bagaimana membuat halaman secara biasa, dan bagaimana tadi sudah membuat halaman secara yang berbeda. Nah, ada juga di sini adalah simbol dan question. Simbol itu bagaimana kita menggunakan simbol tanda checklist dan lainnya ada semua di dalam. Bagaimana menggunakan simbol tanda checklist, kita tinggal hanya langsung saja klik untuk checklistnya. Tetapi untuk penggunaan rumus, saya kira nggak terlalu ekstrim ya kita karena tidak terlalu tidak terlalu banyak rumus yang ada di keperawatan, tidak terlalu kita gunakan. Ini untuk penggunaan rumus. Kecuali kalau untuk sistem informasi matematika ya kita banyak di question. Kemudian untuk desain untuk tampilan pada
Word. Mulai dari bagaimana tema Word-nya, bagaimana warna, membuat warna pada membuat warna pada Word-nya, semua ada. Terus watermark. Watermark itu maksudnya bagaimana biasanya kalau kita menggunakan watermark itu biasanya di lembar pengesahan. Biasanya ada gambar logo Patria Arta di lembar pengesahan. Dan watermark juga bisa kita gunakan jika file yang kita buat itu tidak mau di-share, tapi kita mau cantumkan institusi, ya bisa confidential, ini bisa diganti menjadi misalnya Universitas Patria Arta. Itu ada copyright-nya ceritanya. Confidential menjadi Patria. Ada ceritanya copyright-nya. Kalau sama halnya kalau kita mengcopy dari Google, biasa ada muncul copyright supaya tidak hilang siapa yang pembuatnya. Itu untuk watermark. Pack color untuk mengganti warna pada layar komputer. Pack border, biasanya ini untuk yang pertama penggunaan tabel atau penggunaan frame. Border frame-nya itu ada di shading. Itu bisa kita membuat frame yang dia. Kita tinggal pilih bagaimana besarnya, begitupun dengan pack bordernya. Ini untuk di aplikasi desain. Untuk pack layout, saya kira tadi sudah semua, mulai dari margin, orientation, portrait, dan landscape. Yang paling penting tadi di sini adalah bricks. Bagaimana penggunaan bricks next pack tadi sudah, tapi kemungkinan ini antara continuous dengan event pack itu biasanya kita buat jika membuat sebuah buku. Bagaimana membuat halaman genap dengan halaman ganjil. Itu. Reference, masih ada stay-nya di reference yang belum kita selesaikan karena masih menunggu aplikasi selanjutnya. Di mailing sudah tadi, review. Ini untuk tampilan language dan translate. Kemudian untuk view, untuk tampilannya. Tampilannya untuk rulernya bisa ada di sini untuk melihat penggarisnya di atas. Kemudian gradient untuk biasanya dipakai untuk menggambar. Navigation panel untuk ini juga paling penting. Navigation panel. Jika lebih dari 50 lembar sudah kita buat dalam satu file, navigation panel ini sangat membantu. Kenapa? Di sini di heading itu biasanya muncul bab-babnya di sini. Bab 1 sampai terakhir. Di heading. Di pack bisa muncul satu-satu, ini sangat membantu. Jadi pada saat kita mencari kata-kata yang ada di dalam, kita bisa menggunakan navigation panel. Itu. Split itu maksudnya untuk membuka dua file secara bersamaan, misalnya, secara berdampingan. Itu namanya split. Split kalau ada pengaturannya, kalau misalnya tercentang diputar scroll, maka dia akan bersamaan berputar, dan di sini ada pengaturannya, nonaktifkan. Nah, ini yang diputar, ini yang naik, dan ini yang ada pengaturannya. Biasanya kalau kita mau copy paste antara dua referensi seperti ini. Makros tidak usah karena ini bagian dari rekaman atau membuat sedikit tentang database Word. Nah, aktifkan dulu. Ya.
Satu lagi di home ini ada file fitur di sini yang bisa kita manfaatkan. Find itu untuk melihat, untuk mencari kata-kata apa yang ada pada Word tersebut. Kita bisa mencari. Mana muncul? Find, ya, di sini ada muncul. Kita mencari sebuah kata-kata seperti lanjutan. Kita bisa ketik. Biasanya ini dipakai jika ada koreksi dari pembimbing mengenai penulisan karya ilmiah kita. Lanjutan, dia akan otomatis muncul. Sama halnya kalau kita mencari di PDF pengumuman, kita share, cari nama kita, ya sama halnya itu. Sekarang kalau replace itu maksudnya jika ada beberapa kata yang ada di dalam yang kita mau rubah. Misalnya prodi, program studi misalnya yang kita tuliskan ada lebih 10 kata. Contoh seperti ini ya. Prodi. Di sini juga ada prodi. Di sini juga misalnya ada prodi. Ini juga ada. Nah, jika misalnya prodi ini kita akan ganti menjadi program studi, kita tidak mesti mengganti satu persatu di tulisan tersebut. Kita tinggal gunakan reply saja. Jadi prodi kita ganti menjadi program kemudian kita replace all. Semua akan berubah secara otomatis. Jadi semua prodi akan berubah menjadi program studi. Itulah cara cepat di Excel, di Word, bagaimana untuk merubah secara otomatis. Jadi sudah ada fitur yang disiapkan di Word. Jadi sekarang kita tinggal gunakan. Nah, satu lagi Pak. Biasanya juga di Word, kadang di halaman 1 muncul nomor satunya. Misalnya kita membuat penomoran. Di halaman 1 muncul nomor satunya, nomor 2-nya muncul di halaman 4. Jadi dan formatnya pada saat di halaman 4 sudah berbeda. Nah, misalnya nomor 1 datar. Nah, sekarang di sini sudah banyak misalnya tulisan. Sekarang di halaman selanjutnya di sini rumusan. Di latar belakangnya misalnya kita memberikan efek besar. Sekarang di rumusan mau yang format yang sama, Bapak-bapak tidak lagi ini berapa 20 kali beri. Jadi sisa kita copy saja format pointer saja, kemudian kita blok. Pasti sama. Format pointer, kecuali nomor ya. Atau Ctrl Shift C kemudian Ctrl Shift P. Tuh. Penggunaan format pointer itu berlaku untuk semua jenis format. Mau bentuk gambar, mau bentuk tulisan, pokoknya semua format dia akan
sesuai dengan format asalnya. Itu, Pak. Nah, saya kira untuk Word kita sudah kelar. Selanjutnya kita akan masuk ke mungkin besok ya. Kita akan masuk di Microsoft Excel. Dan untuk Microsoft PowerPoint dalam hal ini Pak presentasi cara cepat untuk membuat presentasi itu gampang Pak. Jadi kita tidak mesti membuat presentasi dari awal sampai akhir. Saya yakin bapak-bapak sudah pernah melihat presentasi yang cantik atau Bapak memiliki filenya. Cara cepatnya untuk presentasi adalah mengedit file tersebut menjadi kepunyaan Bapak. Jadi cara cepat membuat presentasi adalah mengedit presentasi yang ada menjadi presentasi yang baru. Jadi kita tidak mesti membuat presentasi yang baru lagi, kecuali kalau misalnya mau menambahkan fitur yang lain ya bisa. Itu cara cepat membuat presentasi. Jadi tidak mesti membuat presentasi awal. Mau ada animasinya ya kita ambil saja presentasi. Saya yakin Bapak pernah atau memiliki presentasi dari luar atau Bapak sendiri yang buat. Nah, itu bisa dijadikan sebagai template. Template dalam hal ini kalau kita butuh kita bisa ganti. Membuat presentasi seperti itu ya 10 menit sudah selesai. Nah, kalau di Excel kita memang harus memiliki waktu ekstra karena di Excel banyak fitur tambahan terutama terkait mengenai fungsi kalkulatornya. Fungsi kalkulatornya dan sebagainya. Cuma saya harus dulu ini Excelnya. Servis dulu Excelnya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak? Sementara cukup, Pak. Sementara cukup. Oke, kalau tidak ada, Siap. Pertemuan udah jam 2 ya. Kalau sudah ada, kita akan ketemu jam berapa besok, Pak? Jam berapa kita ketemu besok? Karena jadwalnya juga ada besok. Sesuai dengan Pak dosen. Kalau sesuai Karena dengan informasinya terlambat. Jadi tadi itu Pak miskomunikasi, Pak. Saya kira pengelola sudah mengirim linknya malam karena sempat saya diskusi dengan pengelola kemarin. Iya, kami kirimkan. Ternyata pas pagi infonya bahwa linknya belum dikirim. Makanya saya kirim, Pak. Makanya saya terlambat mengirim infonya tadi malam. Tapi makanya, untuk linknya saya akan mengirim sebentar malam. Beserta dengan link untuk Google Classroom-nya. Iya. Ya, oke Pak. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Besok kalau tidak ada halangan kita akan masuk sesuai dengan jadwal yang hari ini. Jam 9.30. Ya, siap. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.